Assalamualaikum anak-anakku semua, jumpa lagi di channel Bu Yati. Kali ini Bu Yati mau membahas tentang fungsi kuadrat part 1 dengan pokok bahasan grafik fungsi kuadrat. Sebelum ke grafik fungsi kuadrat, kita harus tahu dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Dan a, b, c adalah bilangan real. Keterangan f dalam kurung x sama dengan y. Grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat berbentuk menyerupai parabola dengan ketentuan 1. A lebih besar dari 0, kurva terbuka ke atas atau minimum. 2. A lebih kecil dari 0, kurva terbuka ke bawah, maksimum. Langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. A. Menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. B. Menentukan titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. C. Menentukan koordinat titik puncak P sama dengan buka kurung min B per 2A, min D per 4A, tutup. Dengan D diskriminan, yaitu B pangkat 2 kurang 4AC. Kemudian D menentukan persamaan sumbu simetri, yaitu kita gunakan yang X-nya, yaitu X sama dengan min B per 2A. Contoh 1. Gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut dengan teliti dan benar. Yang A, f dalam kurung x sama dengan x kuadrat kurangi 6x ditambah 5. Yang B, f dalam kurung x sama dengan min x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Kita jawab satu persatu. Jawab A, f dalam kurung x sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Yang pertama dicari yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu x, yaitu y-nya sama dengan 0. Kita tulis dulu soalnya f dalam kurung x sama dengan x kuadrat kurang 6x ditambah 5, mana y-nya sama dengan 0. F dalam kurung x itu yaitu y. F dalam kurung x itu sama dengan y, sama dengan 0. Jadi persamaan ini sama dengannya 0. Jadi x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 sama dengan 0. Ini dibolak-balik sama ya, sama dengan 0 nya sebelah sini. Jadi ini persamaan kuadrat. Kita cari akar-akarnya dengan pemfaktoran. Sama dengan 0. Faktor dari x pangkat 2 x. Faktor dari plus 5 yaitu 1 kali 5. Jika dijumlah hasilnya negatif 6. Jadi dua-duanya negatif. Negatif 1, negatif 5. Yang pertama x1 nya yaitu x kurangi 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 1 pindah jadi positif 1. Ini x1. Kemudian yang sini atau x kurangi 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 5 pindah ruas jadi positif 5. Jadi x1 nya 1, x2 nya 5. Kita tandai di x nya ya. Kita tandai di x nya, x1 nya 1, x2 nya 5. Ini batas untuk grafiknya nanti. Yang B, titik potong sumbu y, x-nya sama dengan 0. Maka kita tulis soalnya f dalam kurung x sama dengan x kuadrat kurang 6x ditambah 5. Nah, x-nya sama dengan 0, maka x yang ini
kita ganti dengan 0. Maka F dalam kurung 0 sama dengan 0 pangkat 2 kurang 6 kali X-nya 0, jadi 6 kali 0 ditambah 5. Dan kata lain ini Y-nya ya. Jadi Y sama dengan 5. Jadi Y-nya 5. Y-nya 5 ditandai di sini. 5. Kemudian yang C yaitu mencari titik puncak. Dengan rumus P sama dengan min B per 2A. Yang X-nya, yang Y-nya yaitu min D per 4A. Nah, kita tulis soalnya F dalam kurung X sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5. Ini A-nya berapa? A-nya diketahui dulu, A-nya 1. B-nya negatif 6. C-nya positif 5. Ya, ini ya. Jadi, rumus yang ini P sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Maka P sama dengan min B. Min B-nya min 6. Jadi dalam kurung min 6 itu per 2A. 2 kali A-nya 1. Min D. Min D itu masih ingat rumus D? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya. Ini ya, jangan lupa. Jadi min dalam kurung B kuadrat kurang 4AC diskriminan. D itu diskriminan per 4A. Jadi P sama dengan min kali min plus. Jadi 6 per 2 kali 1 2. Ini yang X-nya, yang Y-nya min B-nya min 6, jadi min 6 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 5 per 4 kali A-nya 1, 4 kali 1. Jadi P sama dengan 6 bagi 2, 3, min 6 pangkat 2, min 6 kali min 6, positif, min kali min plus, 6 pangkat 2, 6 kali 6, 36, dikurangi 4 kali 1 kali 5, 4 kali 1, 4 kali 5, 20, langsung 20 per 4 kali 1, 4. Jadi P sama dengan 3, negatif 36 dikurangi 20, 16. Jadi negatif 16 per 4. Negatif 16 per 4. Di P sama dengan 3, negatif 4. Ini puncaknya 3, negatif 4. Jadi kita tandai titik puncaknya yaitu X-nya 3, Y-nya negatif 4. Maaf, 3 dengan negatif 4. Ini X-nya 3, Y-nya negatif 4. Ini puncaknya. Ini P puncaknya. Kita satukan titik-titiknya yang tadi. Ini seperti ini. Kemudian ini melewati 5. Kemudian 1, kemudian ke puncak. Nah, ini. Dengan kata lain, sumbu simetrinya yang memotong kedua bagian yaitu di sini ya. Ini sumbu simetri. Sumbu simetri yaitu di X sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 3. Ya, ini sumbu simetrinya di 3. X sama dengan 3.
Tadi di soal A-nya yaitu lebih dari 0. 1 itu lebih dari 0. Dia terbukanya ke atas, yaitu nilainya nilai minimum. Ya, terbuka ke atas nilainya minimum. Yang B, F dalam kurung X sama dengan min X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Kita cari dulu titik potong sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Maka F dalam kurung X sama dengan Y sama dengan 0. Tulis soalnya, F dalam kurung X sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Ini dibolak-balik sama ya. Ini dibalik, min X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 sama dengan F dalam kurung X, sama saja ya. Jadi ini Y-nya 0, jadi ininya 0. Seperti yang tadi, sama caranya. Jadi min X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, X pangkat 2, koefisiennya, angka di depannya yaitu negatif. Supaya mudah, kita positifkan dengan cara yaitu dikalikan semuanya, tandanya dikalikan dengan negatif, dengan tanda negatif. Min kali min plus, jadi X pangkat 2 plus, tidak usah ditulis. Plus kali min, min 4X. Plus kali min, min. Kemudian plus kali min, min 5 sama dengan 0. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari akar-akarnya sama seperti yang tadi, sama dengan 0. Faktor dari X pangkat 2, X. Faktor dari min 5, 1 kali 5. Jika dijumlah hasilnya negatif 4, maka lebih besaran angka yang negatifnya. Min itu tandanya plus kali min. Lebih besaran yang negatifnya, yaitu negatif 5. Ininya 1. Ya. Jadi hasilnya negatif 4X. Di faktor jadi X ditambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan plus 1 pindah jadi negatif 1. Atau X kurang 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 5 pindah jadi positif 5. Jadi letak posisi titiknya yaitu kita tandai X1 nya negatif 1 dan X2 nya positif 5. Ini negatif 1 dan positif 5 di X semuanya. Kemudian yang kedua, yang B, yaitu mencari titik potong sumbu Y, di mana X-nya sama dengan 0. Maka tulis soalnya, F dalam kurung X sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5. Ingat, X-nya sama dengan 0, maka F dalam kurung 0, X-nya diganti dengan 0, min 0 pangkat 2 ditambah 4 kali 0 ditambah 5. Ini Y, jadi Y-nya sama dengan ini 0 tambah 0, 0 ditambah 5, positif 5. Jadi nanti melewati 5. Kita tandai Y-nya 5 sini. Selanjutnya yang C, titik puncak dengan rumus P sama dengan min B per 2A, min D per 4A untuk Y-nya. Kita tulis dulu soalnya, F dalam kurung X sama dengan min X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 5. Nah, kita ketahui koefisiennya yaitu A sama dengan negatif 1. Kalau negatifnya saja artinya negatif 1. Kemudian B-nya yaitu 4. C-nya yaitu 5. Ya. Jadi P sama dengan rumusnya min B per 2A, min D per 4A
4A. Dengan D itu diskriminan yaitu B kuadrat kurang 4AC. Maka P sama dengan min B. B-nya 4. Jadi min 4 per 2 kali A-nya negatif 1. 2 kali negatif 1, min B kuadrat yaitu 4 kuadrat dikurangi, tulis dulu boleh, B kuadrat kurang 4AC, rumusnya tulis dulu biar nggak bingung, per 4A. Maka P sama dengan min 4 per 2 kali min 1 min 2, B kuadrat yaitu 4. B-nya 4 jadi 4 pangkat 2, ada negatifnya ya. Ini rumus dari min D yang teliti, kurang 4, A-nya negatif 1 kali C-nya 5. Titik artinya kali. 4 kali A-nya negatif 1. Jadi P sama dengan min bagi min plus 4 bagi 2, 2, min 4 pangkat 2, 16, kurangi 4 kali 1, 4 kali 5, 20. 4 kali 5, 20. Min kali min plus, jadi ini plus 20. Masih dalam kurung, 4 kali min 1, min 4. Jadi P sama dengan 16 tambah 20, 36. Jadi negatif 36 per negatif 4. Jadi P sama dengan 2,36 bagi 4, 9. Min bagi min plus. Jadi positif 9, 2,9. Jadi X-nya 2, Y-nya 9. Jadi di sini. Ini puncaknya melewati 5, kemudian 1. Jadi 1 ke 5 lanjut ke puncak, turun ke 5. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Ini jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif ya. Yaitu terbukanya ke bawah, kemudian nilainya maksimum. Jadi setelah menyimak penjelasan dari Bu Yati, yuk saatnya kalian berlatih. Kerjakan soal-soal berikut ya nak.